Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami datang di tempat ini karena setiap kali kami datang berjumpa dengan Tuhan, tidak pernah sia-sia. Tidak ada perjumpaan dengan Tuhan yang berlalu dengan sia-sia. Dan malam hari ini Tuhan, kami buka hati kami buat Kau berbicara. Sampaikan pesan-Mu Tuhan, yang kami percayakan memberikan kekuatan dalam hidup kami, yang akan mengubah kami, memberi jalan keluar dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Berbicaralah Tuhan kepada kami, Kau yang mengurapi hamba-Mu. Dan hari ini Kau berikan roh wahyu hikmat yang dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berkati hati kami jadi tanah yang paling subur, yang siap menerima benih-benih firman. Biarkan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih buat Bu Nani yang memberi kesempatan buat saya bisa menyampaikan firman pada malam hari ini. Saudara, dalam beberapa minggu ini saya nggak sengaja lihat di media sosial. Ada sebuah hashtag yang berkata Indonesia gelap. Kalau saudara mungkin baca juga atau nggak sengaja baca, ada muncul berkali-kali Indonesia sedang gelap. Saudara, apa yang dikatakan ini benar. Secara rohani pun betul saudara. Indonesia sedang gelap. Dan inilah masa di mana gereja Tuhan harus bertindak. Bukan menerima keadaan. Bukan terima nasib, oh gelap ya memang gelap. Enggak saudara. Inilah waktunya gereja Tuhan, persekutuan-persekutuan, gereja-gereja bangkit. Saya senang tadi pagi kami kumpul dengan 155 lebih hamba-hamba Tuhan. Dari Cirebon dan berbagai kota di sekitar Cirebon. Dan kami berkata, kita akan berdoa buat bangsa ini. Mari kita berdoa. Oh saya senang saudara. Sebab saya tahu doa itu punya kuasa yang sangat besar, sangat luar biasa. Doa sepertinya lemah. Oh cuma tutup mata. Cuma masuk ke kamar. Sepertinya lemah, tidak ada apa-apanya. Tapi tahukah saudara, begitu ada orang Kristen yang berdoa, kita sedang menggerakkan surga, amin. Setiap kali kau berdoa, kau nggak lihat mungkin. Dan kau tidak tahu mungkin. Tapi surga dan malaikat-malaikat Tuhan sedang diaktifkan dan akan bekerja. Kalau Indonesia dikatakan gelap lewat doa-doa kita, saya percaya terang yang besar akan turun ke Indonesia, amin. Sehingga semua janji besar, Indonesia emas, Indonesia makmur, jadi kenyataan. Malam hari ini saya akan sampaikan pesan Tuhan buat saudara. Kalau ada kegelapan dalam hidupmu pribadi, tapi juga buat bangsa ini, kita akan sama-sama bangkit. Biarkan terang Tuhan turun dalam kehidupan kita. Kenapa kok dikatakan Indonesia gelap saudara? Sebab mungkin ada kebijakan, hukum-hukum yang baru yang diberikan, yang mungkin buat rakyat dianggap rugi, menyusahkan mungkin. Sampai orang-orang berkata Indonesia ini gelap. Kalau kita lihat ada belasan perusahaan-perusahaan besar yang hari ini bangkrut saudara. Yang mem-PHK karyawannya sangat banyak. Ratusan ribu saudara yang di PHK. Yang di Jawa Tengah aja Sritek Solo itu. Dia ada puluhan ribu karyawan yang harus berhenti. Itu baru satu. Ada 15 perusahaan besar yang tercatat yang bangkrut. Dan mereka pecat pegawai-pegawainya. Gelap saudara. Kalau saudara lihat nilai tukar rupiah kita makin merosot dengan dolar Amerika. Rupiah makin mahal harganya. Makin menurun nilainya terhadap dolar. Yang suka emas akan tahu harga emas terus naik hampir mencapai 2 juta. Belum pernah terjadi saudara. Kita lihat lagi korupsi-korupsi yang ditangkepin saudara. Ratusan bahkan ribuan triliun uang orang Indonesia itu digelapkan dan dikorupsi. Yang harusnya buat pembangunan, kesejahteraan rakyat. Betul, satu sisi ketahuan dan kebongkar. Tapi di sisi lain ada begitu besar uang yang harusnya buat kemakmuran. Buat Indonesia yang lebih maju. Hilang saudara. Itulah kenapa dikatakan Indonesia gelap. Tapi saya ini orang yang percaya pada Tuhan. Dan kita semua yang ada di Sion, yang ada di Bahtera,
kita semua percaya bahwa Tuhan bisa memakai kita, amin. Memakai kita membawa terang di Indonesia lewat doa-doa yang kita panjatkan. Jangan berhenti dan jangan lelah berdoa. Jangan lelah berpuasa. Kita kerjakan terus sampai kita lihat setiap doa-doa yang orang katakan gak masuk akal, terlalu besar, satu kali yang merendahkan kita akan dipermalukan. Sebab kita akan lihat sungguh bangsa ini akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Amin. Lewat yang kita doakan. Hari ini kita akan buka firman Tuhan dari Ester pasal yang ketiga. Ayat 12 dan ayat yang ke-13. Minggu-minggu ini kita merayakan Purim, saudara. Dan kita mau membahas kisah Purim. Keajaiban pada hari Purim. Ester 3 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Maka dalam bulan pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni pada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Bukan kebetulan, saudara, kalau Purim yang terjadi sekian ribu tahun yang lalu juga sama kondisinya mungkin dengan Indonesia pada hari ini. Orang-orang Yahudi sedang menghadapi sebuah keadaan yang gelap. Kenapa gelap? Sebab ada satu surat, satu hukum yang sedang dikeluarkan oleh Raja Ahasiweros, Raja Media Persia, yang kekuasaannya cukup luas. Alkitab mencatat dari Ethiopia sampai India. Itu wilayah yang cukup besar. Dan hari itu ada sebuah hukum yang dikeluarkan. Ada sebuah dekret yang dikeluarkan. Ada sebuah deklarasi yang dikeluarkan. Pada tanggal 13 bulan Adar atau bulan 12. Musnahkan, bunuh, habisi laki-laki, perempuan, orang dewasa dan anak-anak. Rampas hartanya. Untuk orang-orang Yahudi, musnahkan. Saudara, kalau kita mendengar kabar itu kabar kegelapan. Hari itu orang-orang Yahudi sedang dalam kegelapan. Dan apa yang mesti dibuat? Gak tahu, saudara. Karena mereka adalah bangsa yang terbuang. Sudah susah, menderita. Hari itu mau dihabisi, dimusnahkan. Mereka gak punya kekuatan. Gak punya apa-apa lagi, saudara. Mungkin hari itu semua orang cuma berkata, kami tunggu nasib kami akan mati. Kalau hari ini, saudara, engkau merasa, Tuhan, nasibku ini buruk. Tuhan, keadaanku berat. Hidupku ini gelap, Tuhan. Dan aku tidak tahu mesti berbuat apa untuk keadaanku. Berserah, percaya pada Tuhan. Orang Yahudi juga sama hari itu. Gak tahu mesti ngapain. Kenapa sampai bencana yang besar ini terjadi, saudara? Sebenarnya penyebabnya kecil kok, saudara. Gara-gara ada satu orang yang bernama Mordekai, yang hari itu tidak mau taat pada perintah. Raja berkata, semua orang harus tunduk menyembah kepada Haman. Ada satu orang yang keras kepala, namanya Mordekai, yang tiap kali semua orang tunduk menyembah, dia satu-satunya yang tidak mau. Kenapa toh? Kok masih keras kepala? Kenapa kok masih berbeda? Kenapa? Buat tunduk aja selesai persoalannya. Cuma tunduk kok. Tapi Alkitab berkata, ini orang yang punya hukum Tuhan dalam hidupnya. Dan dia tidak pernah mau mengkompromikan apa yang dikatakan Tuhan dalam hidupnya. Saudara mungkin orang yang kelompok kecil, saudara. Tapi adakah dia menemukan satu remnant, satu kelompok kecil yang berkata, Tuhan, kami mau hidup dengan firman-Mu. Kami mau pegang firman-Mu dengan kuat. Kami ingin mentaati Engkau, Tuhan.
Masih adakah dia temukan yang tidak banyak itu, yang masih mau pegang firman, mengerjakan apa yang Tuhan katakan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatannya. Mordekai tidak mau tunduk, sebab cuma satu di hatinya, aku mau tunduk kepada Allah yang hidup, dan aku tidak mau menyembah yang lain, cuman Allah yang hidup. Di Alkitab ada peristiwa lain yang mirip dengan Mordekai. Sadrah, Meshach, Abednego. Hari itu Nebukadnezar berkata pada seluruh orang-orang di wilayah Nebukadnezar Babilonia, aku akan buat satu patung yang besar. Kalau aku bunyikan bunyi-bunyian, serunai, gemerincing, semua aku bunyikan, semua harus tunduk menyembah kepada patung ini. Dan kalau tidak, aku akan lempar ke dalam dapur api. Kenapa sih Sadrah, Meshach, Abednego nekat? Di tengah semua orang tunduk menyembah, 3 orang tetap berdiri. Bukankah hal kecil cuma tunduk? Bagi 3 orang ini, itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Itu membuat mereka tidak mau tunduk. Dan mereka cuma, Tuhan, kami cuma mau taat kepadamu. Karena gak mungkin kami berpaling dari Engkau Tuhan. Dan kami sembah patung ini. Dan Nebukadnezar kasih kesempatan sekali lagi. Sadrah, Meshach, Abednego, sekali lagi aku beri kesempatan. Tetap mereka berdiri. Dan hatinya hanya berpaut kepada Tuhan. Akibatnya apa saudara? Mereka dilempar ke dalam dapur api hari itu. Tapi saudara tahu, setiap kali ada orang yang mau pegang firman, yang mau hidup dengan Tuhan, melekat pada Tuhan, jalan bareng Tuhan, Tuhan pun akan menunjukkan bahwa dia Tuhan yang sangat radikal. Dan dia temani 3 orang ini. 3 orang lewat di dapur api saudara. Tapi raja melihat ada 4 orang. Sampai Tuhan harus turun dari surga, menemani 3 orang yang radikal ini saudara. Yang dia berkata, aku mau Engkau Tuhan, aku cinta Engkau, tidak ada yang lain. Kalau Tuhan ketemu orang model gini, dia akan jalan dampingi saudara. Kita seringkali berkata, aku mau jalan dengan Engkau, tapi kau sedang berbeda dengan dia. Tapi kenapa Tuhan sampai rela turun? Sampai raja berkata, yang keempat seperti anak dewa. Dia tidak tahu, itu Tuhan yang turun di tengah-tengah api. Dan dia mendinginkan api itu. Dan tidak membakar 3 orang ini. Sebab mereka hanya berkata, aku mau Engkau Tuhan. Apakah dia masih menemukan di akhir zaman orang-orang berkata, aku mau jalan dengan Engkau Tuhan. Aku tahu tidak gampang. Untuk jalan dengan Engkau tidak gampang. Tapi mereka putuskan itu. Mordekai, kita tahu ending orang ini saudara. Hari itu dia mau digantung, mau mati, dibunuh saudara. Kita tahu ending orang itu. Dia dipromosi Tuhan, diangkat dengan cara yang ajaib. Jadi orang nomor 2 di kerajaan Media Persia. Kenapa? Ada satu keputusan besar yang dia buat. Aku tidak akan tunduk kepada manusia. Aku mau tunduk kepadamu Tuhan. Dan Tuhan itu menghargai setiap keputusan dan sikap hati orang-orang yang luar biasa. Hari ini saudara, kita diajar bertahun-tahun mendengar suaranya, mentaati Tuhan. Tetap kerjakan dan jalan di sana. Jangan pilih pilihan lain. Tetaplah jalan di sana. Aku pegang firman. Aku mau jalan dengan Engkau. Dan Tuhan akan tetap berjalan menyertai Engkau. Hari itu hukuman diberikan. Pembunuhan akan dikerjakan. Dan hari itu orang Israel tidak tahu mesti berbuat apa. Orang Yahudi nggak tahu mesti berbuat apa. Alkitab menulis, mereka menangis dengan ratap tangis. Hari itu mereka nangis sebab keadaan gelap dan tidak tahu mesti apa. Saudara, kalau cuman ratap tangis, cuman melolong-lolong seperti yang dikerjakan Mordekai, tidak ada perubahan kok saudara. Tangisanmu, lolonganmu, kesedihanmu, keputusasaanmu tidak pernah menolong. Tapi Alkitab bagus mencatat dalam Ester 4 ayat 1 dan ayat yang ketiga.
Setelah Mordekai mengetahui lalu memakai kain kapung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Kalau cuma berhenti sampai melolong dengan hati yang pedih, gak ada perubahan. Tapi di ayat ketiga, di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Disitulah saudara, di tengah kegelapan yang sedang mereka alami, bukan cuma nangis meratapi nasib mereka, tapi tiba-tiba ada satu jalan keluar yang Tuhan katakan puasa dan doa. Dan seluruh orang Yahudi yang ada dari Ethiopia sampai India mulai memutuskan, kami akan berdoa dan berpuasa untuk masa yang gelap ini, yang kami gak tahu bagaimana caranya, tapi kami akan doa dan puasa. Setiap kali kau doa dan puasa saudara, engkau sedang mengaktifkan surga. Seperti doamu itu menggedor surga. Berapa banyak orang Kristen hari ini yang masih menggedor surga, atau kau cuma diam gak ngapa-ngapain di tengah kegelapan. Doamu yang kau percaya, puasamu tidak sia-sia. Kau gedor surga dan mengaktifkan surga, dan dia akan turun berperang buat saudara. Amin. Dia yang turun berperang buat kita. Kalau kau doa dan puasa, hari ini jangan anggap enteng kekuatan doa dan puasa. Kau menggerakkan, mengaktifkan surga. Dan ketika mereka mulai mengerjakan itu, Tuhan buka jalan buat mereka. Minggu lalu ada sepasang suami istri yang sudah tua datang pada saya berkata, Pak Victor, terima kasih. Karena 1 bulan yang lalu saya doakan suami istri ini. Setelah ibadah mereka datang dengan anak-anaknya berkata, Pak, suami saya divonis kanker prostat Pak dokter. Dan ini akan di-scan. Dan kalau tidak tahu apa keputusan dokter, bisa dioperasi Pak. Tapi dia sudah cukup tua, 70 tahun ke atas. Kami gak tahu bagaimana keadaannya. Tapi hari itu dia berkata, gelap. Di usia 70 tahun ke atas ditemukan dia kanker prostat. Dia cuma berkata, Pak doakan ya. Dan hari itu saya doakan, saya tumpang tangan. Kita sepakat berdoa. Ada Tuhan yang bisa tolong. Di masa gelap itu kita tidak cari apa-apa. Mari kita berdoa. Sebab dokter pun tidak tahu. Dia cuma ngomong operasi. Apakah akan sembuh pulih? Tidak tahu. Kami berdoa. Selesai saudara. Sebulan kemudian, minggu ini dia datang dengan istri yang berkata, Pak Victor, sudah di-scan semuanya. Dan dokter berkata, bersih Pak. Tidak ada lagi bibit kanker. Bersih Pak. Bersih Pak. Bersih Pak. Saya bilang, Pak, bukan saya loh. Bapak dan Tuhan. Kau beriman, kau percaya. Dan kau jumpa dengan Tuhan yang luar biasa, pembuat mujizat. Dan dia sentuh jamah hidupmu. Saya tidak ikut-ikut. Saya cuma mendoakan. Tapi imanmu direspon oleh surga. Kau tidak tahu di masa gelap ini masih buat apa. Tapi kau datang berdoa. Dan tiba-tiba kau mengaktifkan surga. Jehovah Rafa itu datang dan sentuh. Dan sembuhkan kanker prostatmu. Dan dokter berkata, bersih Pak. Bersih. Tidak ada sisa. Bersih Pak. Itu Tuhan. Di masa gelap, doalah dan berpuasalah. Kau akan lihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Hari itu seluruh orang Yahudi doa dan berpuasa. Dan tiba-tiba Tuhan bicara. Saudara, tiap kali kau duduk diam di hadapan Tuhan, di situ dia akan bicara. Tapi seringkali maaf, kita semua terlalu sibuk, terlalu repot dengan kekuatan dan usaha kita. Terlalu besar suara yang kita munculkan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika dia bicara, kau gak bisa dengar suaranya. Bisakah kau tenang, duduk diam,
Dan berkata, Tuhan, bicara. Masakan dia tidak bicara? Kalau kau duduk diam dan minta, bicara Tuhan, dia akan bicara dalam hidupmu. Mordekai dapat jawaban itu. Tuhan berkata, Mordekai, pertolongan itu ada di istana raja. Ester orangnya. Dialah yang aku pilih melepaskan bangsa ini. Saudara, Mordekai nggak tahu caranya. Bagaimana cara mengubah kegelapan itu nggak tahu. Detik dia duduk dan dia berdoa, berpuasa. Tuhan berkata, di istana orangnya sudah aku siapkan. Sebelum kejadian ini ada, aku tahu akan terjadi semua ini. Dan aku sudah siapkan di istana. Dan Mordekai kirim Hegai ngomong sama Ester, tolong bicara pada Ester. Dia harus membela bangsa ini. Ketika pesan disampaikan buat Ester, Ester berkata, gak bisa. Aku takut. Kenapa dia takut? Karena dia tahu ada satu hukum di Media Persia. Laki-laki, perempuan, siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil, cuma berlaku satu hukuman, hukuman mati. Kecuali kalau raja mengulurkan tongkat emasnya, dia selamat. Dan aku dalam 30 hari ini, aku tidak dipanggil. Aku tidak mau, Mordekai. Ester hari itu tidak mau. Padahal saudara, kunci itu dikasih di Ester. Dia gak mau. Aku mati nanti. Dan tiba-tiba Mordekai berkata, kalau kau tidak mau, bangsa kita tetap akan ditolong Tuhan. Tapi dia pakai orang lain. Dan bukan kamu, Ester. Itu kata-kata yang seperti pedang nembus hati Ester. Kalau kamu tidak mau, aku pakai orang lain. Itu kata yang saya takutkan dalam hidup saya. Kalau sampai dia berkata, aku kasih kunci di kamu. Dan kamu tidak mau, aku pakai orang lain. Itu sakit loh saudara. Kau lihat dia tetap kerja, Tuhan tetap kerja. Tetap dia selamatkan bangsa itu. Tapi pakai tangan orang lain. Seharusnya kamu. Tapi kenapa kamu tolak? Dia kasih kuncinya. Saya percaya. Dia kasih kunci buat kita. Untuk bangsa ini saudara. Di tangan saudara. Di tangan saya. Dia kasih kunci. Maukah kau mengeksekusi? Atau kau berkata, tidak Tuhan. Aku takut. Tak. Aku mati. Tidak. Tapi kata-kata itu membuat Ester syok, kaget. Dan dia berkata, doa dan puasa. Kalau aku harus mati, biarkan aku mati. Di titik itulah saudara, di titik itulah Ester nyerah 100%. Kalau harus mati, aku mati. Disitulah titik kemenangan Ester untuk dihabisi musuh-musuhnya. Saat pertama kali yang dia harus kalahkan dirinya sendiri. Kalau aku harus mati, biarkan aku mati. Di situ dia menang saudara. Membunuh Haman perkara kecil. Yang terbesar bukan membunuh Haman, bukan. Yang paling sukar buat Ester, dia bunuh egonya, kemauannya, kehendaknya sendiri. Itu yang paling sukar. Tapi hari itu dia berhasil membunuh kehendaknya dan diambil kehendak Tuhan. Itu yang paling sukar kita kerjakan. Kau matikan kemauanmu, kehendakmu. Dan kau berkata, kehendakmu jadi buat aku. Tapi hari itu dia berhasil saudara. Setelah dia berhasil, dia buat apa saudara? Puasa. Aku akan menghadap. Kalau mesti mati, aku akan mati, gak apa-apa. Ester 5 ayat yang pertama saudara.
Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan. Di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Setelah dia katakan doa puasa, aku juga 3 hari 3 malam. Alkitab catat di sini. Dia mengenakan pakaian ratu. Ini ayat saya baca terus kok. Tapi lewat aja. Tapi ketika saya membaca ulang. Mengenakan pakaian ratu. Tuhan ngomong perhatikan. Mengenakan pakaian ratu. Mengenakan pakaian ratu. Bukankah dia ratu? Ya, dia ratu. Setiap hari Ester memakai baju mewah, saudara. Tapi bukan baju lambang identitas keratuannya, bukan. Baju mewah. Baju ratu cuma dipakai pada peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa kenegaraan. Yang penting, yang besar. Dia akan pakai jubah ratunya. Tapi hari biasa, enggak. Baju bagus, ya. Baju mewah, ya. Hanya pada hal-hal tertentu. Perayaan tertentu. Peristiwa tertentu. Dia kenakan baju ratunya. Supaya orang tahu, oh ini ratu. Hari itu dia sengaja pakai baju itu. Sebab buat Ester ini hari besar. Antara hidup atau dipermuliakan Tuhan. Atau mati. Itu dalam hidupnya. Kalau hari ini aku gagal, mati. Tapi kalau aku berhasil, aku diangkat, dipermuliakan. Buat Ester itu hari penentuan yang penting buat dia. Dia pakai baju ratu, jubah keratuannya. Dan dia jalan menghadap kepada raja. Ketika raja melihat, gak dibunuh saudara. Raja berkata, ratu masuk. Engkau pengen apa? Setengah kerajaan aku kasih, masuk ratu. Hari itu saudara, dia lolos dari kematian itu. Sebab raja ulurkan tongkatnya. Dan hari itu Ester hidup. Dia berkata, raja, aku punya 2 pesta. Datanglah di pestaku. Itu yang dia minta saudara. Tapi hari itu Ester tidak mati. Dia lolos. Dia sudah mati kok saudara. 3 hari yang lalu. Dia berkata, doa buat aku. Kalau aku harus mati, biarkan aku mati. Di situ dia sudah mati. Dan dia tidak perlu mati lagi saudara. Sebab sudah mati 3 hari yang lalu. Buat Ester, dia sudah berikan hidupnya buat Tuhan. Aku mati. Jadi hari itu cuman eksekusi kemenangan dari kematian itu. Lolos Esternya, hidup. Tuhan berurusan dengan Mordekai. Ini orang yang radikal. Aku pokoknya Tuhan nomor 1. Tuhan, Tuhan. Dan Tuhan tolong dia. Besoknya sebenarnya saudara, Alkitab mencatat tiang gantungan, tiang sulaan 50 hasta, 25 meter udah dipasang di pelataran istana. Sekian hari sebelum digantung si Mordekai. Karena Haman sudah punya rencana. Sudah dipasang 25 meter kurang lebih tingginya. Dalam hari-hari itu. Dan kalau orang lewat di depan dekat istana, apa ini? Untuk gantung Mordekai. Orang lewat buat apa sih ini? Gantung Mordekai. Mereka tahu yang disasar oleh Haman Mordekai. Saudara bayangkan, dalam hari-hari itu Mordekai diteror bahwa dalam hari tertentu dia akan digantung di situ, segera akan digantung. Dan malam itu saudara, besoknya akan digantung. Malam itu Tuhan buat gara-gara. Raja gak bisa tidur. Dan dia berkata, tolong ambil buku sejarah. Aku dibacain sejarah dong sepanjang malam. Dibacain saudara. Sejarah demi sejarah. Lewat. Dan tiba-tiba sang pembaca sejarah berkata, ada peristiwa. Di mana satu kali ada 2 orang penjaga pintu yang bersekongkol pengen bunuh raja.
Tapi ada satu orang namanya Mordekai yang juga penjaga pintu yang membocorkan persekongkolan itu. Dan lapor pada raja. Dan hari itu raja menangkap 2 orang jahat ini, membunuhnya. Dan raja lolos dari kematian. Raja tanya, dikasih apa sih orang itu? Semua berkata gak dikasih apa-apa Tuhan. Loh kok gak dikasih? Gak dikasih apa-apa. Tiba-tiba raja berkata, dikasih apa ya paling enak ya? Orang yang sudah selamatkan aku. Kok bisa gak dikasih apa-apa? Dia lagi rundingan dengan semua pejabatnya. Tiba-tiba Haman nongol. Dia bilang panggil dia masuk. Tengah malam saudara. Dan dia tanya Haman, aku pengen memberikan hadiah buat orang yang berkenan di hatiku, yang tolong aku, dikasih apa? Tiba-tiba Haman berkata, kasihin pakai jubah raja. Yang kedua naikkan kereta raja. Dan bawa keliling kota. Sambil diteriakkan, inilah orang yang dikenan oleh raja. Dan raja berkata, kerjakan Haman. Besok kerjakan. Padahal besok itu hari yang diputuskan oleh Haman menggantung Mordekai. Hanya sekian jam sebelum dia digantung saudara. Tiba-tiba Tuhan intervensi. Sebab doa dan puasa membuat surga bergerak. Dan surga buat cerita. Dia tidak boleh digantung. Dalam waktu yang mepet, gak ada sehari saudara. Pagi itu saudara, dia dibawa keliling. Mordekai yang harusnya digantung hari itu, dibawa keliling kota pakai jubah raja. Pakai kereta raja. Dan Haman yang teriak kemana-mana, ini orang yang dikenan raja. Dengan orang yang sungguh-sungguh, dengan orang yang radikal dengan Tuhan. Dia buat yang radikal dengan kita. Siapa yang nyangka kalau yang mau digantung hari itu dibawa keliling kota, dipermuliakan raja, dihormati semua orang. Siapa yang nyangka? Itulah Tuhan. Dan hari itu Mordekai lolos dan tidak jadi digantung. 2 orang ini, yang satu menghadap raja mau dibunuh. Yang satu mau digantung, selamat. Kenapa? Dia cuma mau Tuhan dalam hidupnya. Tuhan lepaskan dengan cara yang ajaib. Akhirnya singkat cerita, dalam pesta 2 kali itu, Ester berkata, Raja, aku hanya minta nyawaku dan bangsaku. Dan Raja berkata, ya siapa yang mau bunuh kamu? Siapa pengkhianat itu? Dan Raja dan Ester berkata, ini orangnya, Haman. Dan malam itu juga, tiang gantungan yang harusnya buat Mordekai, tidak saudara, diganti. Yang digantung Haman hari itu. Dan Haman mati. Bukan cuma Haman. Ester berkata, 10 orang anaknya gantung juga, habis selesai. Kok jahat ya, kok kejam. Itu mau bicara tentang Tuhan akan menghabisi semua musuh-musuh kita. Mungkin bukan orang, spirit apapun juga yang terus menyerang kita. Akan dihabisin Tuhan sampai tuntas. Tuhan yang berperang buat kita. Amin. Tuhan berperang buat kita. Kenapa sampai hari itu kok Ester dan Mordekai menghabisi Haman. Menghabisi juga semua anak-anaknya. Saudara, sebenarnya hari itu adalah hari pengulangan. Peristiwa yang ratusan tahun sebelumnya pernah terjadi. Hari itu adalah hari pengulangan. Pengulangan apa? Di ratusan tahun yang lalu ada satu peristiwa yang gagal dilakukan oleh Saul dan keturunannya. Ketika satu kali Saul menjadi raja, Tuhan berkata, Saul perang dengan Amalek. Tangkap rajanya Agag. Habisi domba-dombanya. Jangan diambil. Tapi hari itu Saul berkata, aku tidak mau bunuh Agag. Dan tidak mau bunuh semua domba-domba yang bagus. Aku mau buat persembahan. Sebab Saul tidak taat. Tuhan menolak Saul. Tuhan marah dengan Saul. Berkata, kenapa kau tidak bunuh? Engkau sayangkan orang itu. Harusnya Agag mati. Jangan dipertahankan.
Domba-dombanya juga matikan semua. Dia tidak taat. Peristiwa itu membuat Saul gagal dan ditolak Tuhan. Memang Agag akhirnya mati. Yang bunuh Samuel. Dibunuh Samuel. Tapi hari itu saudara, ada yang gagal. Ada satu tugas dari Tuhan yang belum selesai. Sekian ratus tahun kemudian saudara, muncul lagi pertemuan dua keturunannya saudara. Kalau saudara baca di Ester pasal yang keberapa ya? Ester 2 ayat 5. Akan dikatakan bahwa Mordekai, anak Yair, anak Simei, anak Kis. Saul itu anak Kis. Kenapa dua orang suku Benyamin ini sama? Artinya Mordekai dan Ester masih keturunan dari Raja Saul saudara. Hari itu masih keturunannya. Dan kok bisa? Setelah sekian ratus ketemu lagi dengan Haman bin Hamedata, orang Agag. Anaknya Agag loh saudara. Bisa ketemu lagi. Kenapa? Di masa lalu ada yang gagal saudara. Dan Tuhan berkata, rencanaku gak boleh gagal. Aku akan ulangi lagi pertemuan mereka. Dan pertemuan yang kedua ini tidak boleh gagal. Sebab ada yang pernah tidak tuntas di masa lalu. Itulah sebabnya. Kenapa Ester Mordekai. Hari itu dia kerjakan, dia eksekusi firman itu. Dan dihabisin Haman. Yang adalah keturunan Agag dan anak-anaknya. Supaya selesai apa yang tidak tuntas di masa lalu. Saudara, hari ini kita semua yang masih berikan kehidupan ini, bagian kita generasi penuntas. Amin. Apa yang belum selesai diselesaikan oleh para pendahulu kita di masa lalu, bagian kita menyelesaikan. Ketika prophet Sadu datang ke tempat kami, dia berkata, kitalah pemegang tongkat estafet terakhir. Bukankah itu yang pernah sering diomongkan di khotbah-khotbah di tengah-tengah kita? Tongkat estafet terakhir. Dan dia menjelaskan sangat bagus. Pelari pertama, kalau sampai dia jatuhkan tongkat, pelari kedua akan ambil. Karena jatuh, dia mesti lari lebih cepat supaya bisa kalahkan lawannya. Kalau pelari kedua sampai jatuhkan tongkatnya, masih ada pelari ketiga yang bisa ambil, tapi harus kerja keras, lari sungguh-sungguh supaya bisa ngejar musuhnya dan tidak kalah. Tapi pelari terakhir tidak boleh menjatuhkan tongkat itu. Sebab dia tidak punya waktu lagi. Sebab kalau sampai tongkatnya jatuh, dia ambil, dia kehilangan banyak waktu. Dan dia berkata, kita ini pemegang estafet terakhir. Tidak boleh jatuh dan tidak boleh gagal saudara. Saudara tahu di tangan kita tanggung jawab yang sangat besar diberi. Kitalah generasi terakhir penuntas. Kita harus pegang tongkat itu dan lari secepat mungkin. Dan jangan pernah jatuhkan tongkat itu. Pegang. Saya tahu tugas kita yang terakhir ini jauh lebih berat daripada orang-orang pendahulu kita. Kalau mereka gagal 1-2, kita masih bisa lari. Tapi yang terakhir ini tidak ada lagi loh saudara. Saudara dan saya pemegang terakhir. Pegang dengan kuat janji itu. Dan bawa lari. Sampai kau masuk garis finish dengan kemenangan. Dan semua pendahulu kita akan bersuka cita. Mereka berkata, good job. Finish strong. Kamu selesaikan dengan kuat. Amin. Apa yang jadi tema bertahun-tahun, finish strong. Generasi penuntas. Itu harus kita kerjakan di masa yang seperti ini saudara. Amin. Tidak boleh gagal. Karena itu hari ini, mari kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu. Jangan ada orang yang menjatuhkan tongkat itu. Dan kita ketinggalan. Kita generasi terakhir harus menyelesaikan dengan sangat kuat. Amin. Selesaikan dengan sangat kuat. Memang perasaan, kehendak kita itulah yang perlu
perlu dimatikan selalu. Supaya bisa menyelesaikan pertandingan itu. Karena seringkali hatimu, perasaanmu, pikiranmu yang akan diganggu terus. Supaya kau stop, berhenti mengerjakan apa yang Tuhan mau. Satu kali ada jemaat masih muda. Dia datang pada saya bilang, Pastor Victor, doakan anak saya. Anak saya ini kena penyakit yang kami tidak tahu penyakit apa. Sebab dia selalu kedinginan. Ini sampai sudah setengah tahun gak bisa sekolah loh Pak. Tiap kali di mobil pasang AC nangis kedinginan, minta pulang. Di sekolah pakai AC, gak bisa. Tapi gak mungkin di kelas itu semua murid normal, dia kedinginan. Kalau AC dinyalain dia gak kuat. Dia akan ketakutan dan minta pulang terus kedinginan. 6 bulan Pak, dia gak sekolah loh Pak ini. Kemudian diobatin, dibawa kasih obat, diperiksa. Dokter yang nemuin penyakitnya dibawa ke luar negeri. Berobat, balik masih sakit. Tambah lagi, dia terus ceguan. Setiap 20 ceguan gitu saudara. Ketemu sama saya doakan itu ceguan. Saya ini pendetanya juga bingung mau doain apa saudara. Sudah pakai dokter luar negeri, dikasih obat. Kedinginan, ceguan, gimana? Orang tuanya stres, kasihan. Karena ini anak perempuan, baru SMA 1 saudara. Saya pun tidak tahu saudara. Saya doakan, semampu saya doakan. Sampai suatu kali, istri saya dengan tim doa datang ke rumahnya dia. Gak tahu kenapa ada temannya dia yang berkata, Bu ayo kita ke sana yuk, doain ini. Dia datang istri saya dengan tim doanya, ada 4-5 orang berdoa di rumah itu. Ketika mereka berdoa, satu pesan Tuhan muncul. Dikatakan dalam 1 bulan anak ini akan sembuh. Padahal ceguan terus, sudah ke dokter kemana-mana, gak bisa. Sudah setengah tahun lebih gak sekolah. Gak bisa sekolah, gak kuat dia sekolah. Dan tiba-tiba datang firman, 1 bulan dari sekarang sembuh anak ini. Saudara, kalau saudara jadi pendoa, tak tanyai, wani rak ngomong, berani enggak? Kalau saudara pendoa berani enggak ngomong? Ini udah berobat setengah tahun loh, gak sembuh-sembuh loh. Dan tiba-tiba firman datang, dalam sebulan sembuh. Pendoa enggak berani saudara. Enggak ada yang ngomong. Semua diam. Ngomong sampai saya, Cik, Tuhan ngomong sebulan sembuh. Aku enggak berani, enggak sembuh piye. Itu saya dengar, dia juga enggak berani ngomong. Enggak berani ngomong sama orangnya, beraninya sama suaminya. Yang kata Tuhan lewat pendoa itu, anak itu sembuh dalam sebulan. Oh gitu ya? Iya, sudah ngomong belum? Tidak berani. Nah, sampai tidak sembuh piye? Harga diri kita, nama baik kita, pendoa kok tidak peka, ya toh? Loh, itu tantangan kita loh. Para pendoa-pendoa ini loh. Kalau sampai ngomong terus gak jadi, kan malu toh. Harga dirimu terlalu mahal saudara. Ngomong sama saya tuh pendeta nekat saudara. Tidak punya perasaan. Saya bersyukur, saya asli Makassar. Kalau saya orang Jawa mungkin saya agak sungkan. Tidak punya perasaan. Tidak ada yang berani ngomong, aku yang ngomong. Tak undang orang tuanya. Saya ngomong, bukan saya ngomong saya dapat, enggak loh. Pendoa dapat. Anakmu 1 bulan dari sekarang sembuh. Betul kok? Ya, bagianmu lu percaya, lu pegang firman. Dan kau berkumpul dengan Tuhan. 1 bulan dari sekarang anakmu sembuh. Loh Pak, tidak takut? Tidak, aku udah tidak punya harga diri. Yo. Kalau terlalu mahal harga diri itu, ketakutan hilang. Nah sudah hilang harga dirinya, sudah hilang mau apa lagi? Dia tidak punya harga diri saudara, hilang. Ya sudah saya ngomong. Nah sampai tidak jadi, Bapak dikatain nanti, pendeta apa ini? Ben. Nekat, saya ngomong. Pendoa itu ngomong, saya sampaikan sama kamu, sebulan sembuh anakmu. Sebulan dia datang saudara. Pastor Victor, mujizat. Anak saya tidak ceguan. Dan ini sudah ke sekolah 1 minggu. Mau sekolah. Gak apa-apa, sehat Pak. Tidak ceguan dan mau sekolah. Sekarang gembira sukacita. Saudara, 1 bulan tepat loh saudara. Berubah anaknya. Dari gak mau sekolah.
ceguan terus, ketakutan, berani sekolah, tidak ceguan dan sehat, ketawa-ketawa. Bagaimana mungkin saudara, dari sakit seperti itu diubah Tuhan dalam 1 bulan. Tapi saya itu percaya kuasa perkataan Tuhan. Dan saya tahu waktu saya melepaskan kata-kata nubuatan itu, anakmu sembuh dalam 1 bulan. Saya tidak ngomong dengan anaknya, ngomong dengan bapaknya. Karena dia kepala rumah tangga itu. Kamu doa dengan Tuhan sampai janji dan nubuatan ini jadi kenyataan. Seandainya tidak dilepaskan kata-kata nubuatan dan firman itu, dia tidak pernah berharap sebulan sembuh. Mungkin anaknya masih sakit. Betul? Sebab firman itu harus disampaikan dengan kuat. Dan kau pegang, kau percaya. Itu yang membawa perubahan. Betul? Kalau kau dengar firman, sekalipun gak masuk akal, mana mungkin sebulan sembuh? Bagianmu tidak usah dimasukkan ke akal. Masukkan ke rohmu dan hatimu dan pegang. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Terjadi saudara. Saya ngomong 1 bulan sembuh anakmu. Aku bantu kamu doa. Kamu bapaknya doa. Dan terjadi mujizatnya. Amin. Firman itu saudara. Doa itu punya power yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita menganggap biasa. Karena terlalu sering kebaktian. Dan sudah biasa. Hari ini jangan anggap biasa firman. Jangan anggap biasa doa. Jangan anggap biasa puasa itu tidak biasa. Sebab itu perkara supranatural. Kalau kau pegang dengan kuat dan kau percaya. Itu hal-hal rohani itu akan dahsyat kerja dalam hidup saudara. Menghasilkan mujizat. Keajaiban yang luar biasa. Jangan pernah anggap biasa. Tidak biasa. Kalau kau sungguh-sungguh pegang. Itu akan menghasilkan. Hari itu 2 orang lolos. Mepet lu waktunya saudara. Tapi hari itu Mordekai selamat, gak digantung. Haman digantung. Tapi saudara hari itu deklarasinya, hukumnya sudah nyebar ke seluruh wilayah itu saudara. Tanggal 13 bulan Adar, musnahkan semua orang Yahudi. Sudah nyebar. Ester nangis ngomong, raja bisa gak dicabut? Raja berkata, gak bisa Ester. Semua hukum yang sudah dilepaskan gak bisa dicabut. Terus gimana? Kita buat hukum yang kedua. Ester berkata, Mordekai, cepat. Tulis hukum yang kedua. Tulis sesuatu. Mordekai tulis. Karena Mordekai sudah diangkat menggantikan Haman. Setelah Haman mati. Dia tulis, semua orang Yahudi berkumpul di satu tempat. Dan kau boleh mempertahankan dirimu. Dan melawan musuh-musuhmu. Dia tulis surat yang kedua. Dimeterai dengan cincin raja. Ester berkata, cepat kirim. Jangan sampai terlambat 1 hari pun. Jangan terlambat. Kalau sampai tanggal 14 bulan Adar sampai. Pemusnahan sudah terjadi saudara. Sebelum tanggal 13. Kirim semua. Dan hari itu dikirim surat yang kedua. Ke seluruh wilayah Media Persia. Di setiap tempat yang ditempel deklarasi pertama. Bantai, bunuh orang Yahudi. Ditaruh hukum yang kedua. Berkumpul, bela diri, selamatkan dirimu. Saudara, yang pertama itu. Hukum yang pertama, deklarasi yang pertama. Hukum yang pertama memberikan kengerian, ketakutan, tangisan, ratap tangis, duka cita buat seluruh orang Yahudi. Tapi Alkitab menulis saudara, begitu hukum yang kedua dimunculkan, Alkitab berkata, maka bergembiralah orang-orang Yahudi. Belum menang loh, belum menang. Baru ditempel berita yang kedua, deklarasi yang kedua. Seluruh orang Yahudi bersuka cita dengan deklarasi itu. Dan mereka menggerakkan surga hari itu. Ternyata deklarasi kita itu saudara, sedang menentukan nasib kita. Kalau aku cuma ngomong aku memang sial, aku susah, menderita, aku tidak berarti. Maka atmosfer neraka, setan ngikutin kita.
sebab yang kau ucapkan yang negatif. Tapi detik engkau kasih deklarasi yang benar sesuai firman. Aku diberkati, aku dicintai Tuhan, aku dipakai Tuhan, disertai Tuhan, diurapi Tuhan. Maka surga akan backup saudara. Sebab yang sedang kau ucapkan perkara surga. Itu deklarasi kedua, ditempel di mana-mana. Orang Yahudi bersuka cita, bukan berhenti bersuka cita tahu saudara. Alkitab berkata, kegentaran yang dari Tuhan turun atas musuh orang Yahudi. Kau cara tahu, tiap kali kau mengucapkan perkataan yang dari firman, kau deklarasikan yang dari firman dalam hidupmu, surga bertindak. Kau sedang mengaktifkan surga untuk bergerak. Gak ada yang nyuruh kok, takut-takutin dong musuh kita, enggak. Tuhan turun. Dia sebarkan atmosfer ketakutan, bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk semua musuh-musuh mereka dan gemetar. Dan yang kedua apa yang Tuhan buat? Semua orang tiba-tiba bergabung dengan orang Yahudi. Mereka berkata, kami berdiri bersama dengan kamu. Sebab orang Yahudi gak banyak saudara. Dari semua wilayah Media Persia mungkin sekian ratus ribu mungkin. Sementara musuh mereka mungkin jutaan. Pasti kalah. Tapi hari itu Roh Tuhan menggerakkan hati orang yang bukan Yahudi. Berdiri dengan mereka berkata, kami akan angkat pedang bersama kamu. Membela kamu. Menghabisi musuh-musuhmu. Dan betul 13 Adar terjadi. Dan orang Yahudi bersama pendukung mereka angkat pedang. Dan semua musuh yang coba membinasakan mereka dibalikkan. Mereka yang kalah dan mereka dihabisi pada hari itu. Hari itu gak ada kegelapan lagi saudara. Yang ada terang turun buat semua orang Yahudi di wilayah Media Persia. Hari ini hidupmu sedang gelap. Ada hal yang membuat engkau gelap hari ini. Doalah, berpuasalah, dan kau akan gerakkan pasukan surga berdiri bersama dengan engkau. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Pasukannya akan berdiri. Ini bukan cuma kata-kata hiburan kok saudara. Mungkin orang berkata kata-kata hiburan. No. Ini firman. Ini firman. Dan kalau kau percaya, pasukannya akan datang. Berdiri bersama dengan engkau. Membela engkau. Sehingga semua hidup yang gelap akan diubah menjadi terang. Bangsa kita Indonesia yang katanya gelap, kita akan lihat terang Tuhan turun. Saya senang gerakan doa sedang melanda Indonesia. Karena semua orang teriak gelap. Dan gereja merespon dengan sangat bagus. Saya diundang ke Jakarta. Satu gereja. Dia berkata, Pak datang. Saya kumpulkan 70 gereja Pak. Pak Victor sampein firman ya. Ngomong ya. Dan doa di Jakarta. Di sana lagi Pak kita buat ini Pak. Di sana saya bilang mari kita kerja sama-sama. Dan kita akan lihat sebentar lagi Indonesia terang. Tidak ada bencana, ditahan semua, diselesaikan. Tidak ada korupsi, bersih Indonesia. Tidak ada penderitaan di Indonesia. Semua harga akan normal dan turun kembali. Saya percaya kuasa doa, kuasa puasa sedang menggerakkan surga berdiri bersama kita. Kalau hari ini kita ngerayain Purim dalam minggu-minggu ini saudara, bukan kebetulan. Tepat seperti bangsa kita. Dia akan berdiri membela kita. Amin. Sampai kemenangannya tuntas. Tutup Alkitab saudara. Kita berdiri sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu engkau. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Kami tahu kami akan alami Purim dalam hidup kami. Gelap menjadi terang. 13 Adar. Lambang kesialan dan kematian. Dibalikkan oleh Tuhan. Menjadi keberuntungan dan kehidupan. Kegelapan
menjadi terang dalam nama Yesus. Apapun gelap yang sedang kami alami dalam kehidupan kami, hamba berdoa pada malam hari ini, tidak ada lagi kegelapan dalam hidup kami. Semua mengalami terang Tuhan dalam nama Yesus. Semua alami terang Tuhan turun hari ini. Ketika kau mulai berdoa, berpuasa, terang Tuhan akan turun dalam hidupmu. Bangkitlah sebab terangmu sudah datang. Bangkitlah sebab terangmu sudah datang. Engkaulah terang itu Tuhan. Dan tidak ada kegelapan yang bisa menguasai engkau. Engkau yang mengalahkan kegelapan itu. Terima kasih. Seperti hirusan rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu engkau kekuatanku, engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatanku, engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku.
laut dan teguhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Yang membelah laut yang teguhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut yang teguhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat. Sekali lagi. Yang membelah laut yang teguhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Oh, Kau membuat mujizat terjadi. Malam ini Tuhan, semua kegelapan kami disingkirkan di dalam nama Yesus. Apapun kegelapan-Mu pada hari Purim disingkirkan. Terang Tuhan datang. Terang Tuhan datang. Angka 13, kesialan diubah hari keberuntungan-Mu. 13 Adar bukan kesialan, hari keberuntungan-Mu. Hari ini jadi hari keberuntungan-Mu. Bukan kematian, kehidupan. Bukan kutuk, tapi berkat Tuhan. Bukan dijatuhkan, tapi diangkat tinggi oleh Tuhan. Bukan tiang gantungan, tapi jubah raja, kereta raja. Bukan tiang gantungan bagianmu, jubah raja, kereta raja. Engkau akan diangkat, dipermuliakan seperti yang belum pernah terjadi. Jubah raja, kereta raja bagianmu. Dan akan diteriakan, inilah orang yang ditinggikan Tuhan. Inilah orang yang diangkat Tuhan. Terjadi malam hari ini di Sion. Terjadi jubah raja, kereta raja, jubah raja, kereta raja akan dikenakan oleh orang-orang Sion. Jubah raja, kereta raja, demikianlah firman Tuhan, akan dikenakan orang-orang Sion. Bangkit, jangan takut. Semua tiang gantungan dirobohkan Tuhan. Semua tiang gantungan dirobohkan Tuhan. Jatahmu, jubah raja, kereta raja, dimuliakan Tuhan. Terjadi malam ini Tuhan. Angkat hidup kami, angkat hidup kami. Percaya, jangan ragu. Percaya dengan firman-Nya. Percaya dan biar terjadi dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus terjadi. Ikat perjanjian dengan kami. Jubah
jubah-jubah raja, kereta kerajaan menjadi tunggangan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, meteraikan janji-Mu, meteraikan firman-Mu, meteraikan. Demi nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Yang percaya katakan. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling baik. Haleluya.